gini-gini aja Bang Jon. Masih ini kan? Masih berjuang untuk teman-teman ya? Oh siap. Harus itu. Karena semangat kita di sana ya? Betul, passion saya di sana Pak. Sedang apa nih Bang Ujang ngomong-ngomong di sini nih? Sedang melakukan sharing dengan wakil rakyat kita. Jadi rencananya kami itu dari RTMM punya cita-cita terkait BLK komunitas yang mana pemerintah punya program. Tentu kita sebagai serikat pekerja nggak melulu ngomongin tentang peraturan perundangan ketenaga kerjaan, nggak ngomongin PAKB dan lain sebagainya. Tapi kita memikirkan bagaimana ada value added terhadap organisasi kita ini Bang Jon. Karena ada khawatiran Bang Jon. Teman-teman yang memasuki usia 45 ke atas, kelihatannya mulai galau. Apalagi yang tahu cuman pintu pabrik, pintu gerbang rumah. Stres ya? Nah, pernah analisa nggak misalkan begitu pensiun, ya memang ini takdir tau, tapi minimal ada pernah survei nggak misalkan ada yang sakit belum lama pensiun, ada yang meninggal. Itu karena nggak siap secara mental. Karena keterbatasan wawasan, biasanya gitu. Biasanya pekerja-pekerja yang nggak punya hobi, yang nggak punya kegiatan rutin di luar pekerjaan, itu biasanya gampang terkeserang 3S. Apa itu? Sakit, stroke, stop. Nah, mati kan gitu. Dan yang sedikit wawasannya juga biasanya memanfaatkan uang pensiunnya untuk berpikirnya hanya satu. Konsumtif ya? Antara konsumtif dan dagang. Tanpa dagang. background yang jelas, tanpa pengalaman dagang latah tapi ya? Dagang. Musim kue serabi dia jual serabi. Musim jual kuota dia jual kuota. Sekarang yang lagi rame nih si boba, di mana-mana ada si boba. Si boba KW1, KW2, KW3. Ada si boba plus cincau. Jadi itu pedagang-pedagang lata. Dan mungkin daya tahannya mereka juga nggak lama Pak Jon. Ya. Karena memang nggak dibangun dari ini ya kan, nggak melalui proses yang panjang ya. Betul, itu kita khawatir dan menyayangkan. Apalagi hampir setiap pekerja itu nggak siap untuk menghadapi yang namanya pensiun. Mungkin kalau post-war syndrome itu dialami oleh pimpinan-pimpinan ya Pak Jon. Tapi kalau level grassroots, level kerah biru, pekerja-pekerja operator gitu kan, rasa-rasanya yang dia kehilangan dari dia tuh bukan hanya martabat, harga diri, kekuasaan, tapi yang dia hilang itu emang sisi penghidupan. Ya. Bagaimana menyediakan pangan tiap hari, menyediakan biaya pendidikan, itu yang dipikirin. Nah, berdasar dari itu, ada harapan kita nih, bagaimana kita menambah skill kepada pekerja ini menjelang pensiun. Artinya menjelang mungkin antara 5 sampai 10 tahun. Itu idealnya dia di usia berapa waktu masih aktif kerja? Kalau penilaian kita 45 Pak Jon. 45 ya? 45 tahun. 45. Terus priority fokusnya di apa? Nah, ketika 45 tahun saya sampaikan, kenapa di 45? Karena secara fisik, ergonomik mereka masih 70-80% lah. Secara kemampuan komunikasi dan tata kelola keuangan mungkin masih sedikit aman gitu. Nah, kalau bicara arahnya kemana, tergantung passion mereka ke arah mana. Okay. Mungkin ke depan kita akan bikin pendidikan, ini sudah saya sampaikan ke level manajemen juga akan dukung. Saya sampaikan ke level pimpinan pusat serikat pekerja juga dukung. Misalnya kita bikin balai pendidikan teknis Pak, teknis ya Pak. Bukan ngomongin tentang serikat pekerja, nggak ngomongin peraturan perundangan, nggak ngomongin PKB, nggak ngomongin angka-angka dan huruf-huruf. Langsung misalnya Pak Jono begitu 45 tahun, Bang Ujang, boleh dong saya ikut pendidikan diklat AC? Ya. Karena sekarang AC itu udah bukan barang mewah lagi. Ya. Hampir setiap rumah punya AC. Dan rata-rata jasa servis pembersihan AC itu Pak Jono 50.000. Ya. Yang termurah. Ya mungkin Pak Jono bilang, Bang Ujang saya pengen ngerti AC. Nah, di situ kita punya silabus terkait pendidikan AC dari mulai teori sampai praktek. Bahkan begitu dia dapat sertifikat, kita akan melakukan pendampingan. Bahkan kita cari tempat-tempat yang dia bisa mengimplementasikan ilmunya. Atau kalau enggak kerjasama pemerintah ya.
Pasti Pak Jon. Ya, Karena maksudnya ini pemerintah dukung. dalam arti gini, Betul. buat jaringan, jadi nggak hanya sekedar sampai sertifikat doang gitu loh. Betul, betul, betul. Ya kan? Ha-ha. Setelah dia sertifikat, mempunyai expert di bidang itu, Betul. ada tempat buat nampung. Ya. Itu kan yang penting kan, ya kan? Betul, betul. Itu. Nah, pemerintah punya kewajiban seperti itu. Udah dibantu loh ini pemerintah Betul. sama kita. Betul. Nyiapin SDM-nya. Ya, Pemerintah ya. tinggal mana nih wadah yang sesuai sama mereka. Betul, betul, Mas Gitu. Jon. Nah, mungkin setelah si orang ini udah belajar AC, udah ngerti, udah expert, pilihannya mungkin dia bisa jadi teknisi AC yang berpengalaman atau dia jadi pedagang AC. Nah, setelah 6 bulan katakan dia bilang lagi, Pak, saya pengen tahu kulkas. Bagaimana anatomi kulkas, bagaimana perbaikan kulkas. Boleh nggak saya ikut lagi? Tentu boleh, Ya, gitu. Nanti kita akan atur apakah ini berbayar. Kalau berbayar, siapa yang akan dukung pembayaran itu? Atau ini free dari organisasi atau manajemen? Tentu ada COB lah ya, ada kerjasama saling menguntungkan antara serikat pekerja dan pimpinan-pimpinan perusahaan. Karena saat ini hal-hal seperti ini belum tersentuh Pak Jono. Ya, ya. Saya lihat serikat pekerja masih melakukan pendalaman-pendalaman terhadap materi ketenaga kerjaan, tapi belum menyentuh. Bahkan mantan-mantan aktivis Pak Jono, begitu selesai di masa tuanya, ya menyedihkan juga. Ya, ya. Untuk menyikapi itu, makanya kami mencoba sharing pendapat di Rumah Wakil Rakyat ini untuk mendapatkan arahan, pandangan, dan kemana saya harus berlabuh. Itu Pak Jono kepentingan saya ke gedung Dewan ini. Ya, mungkin juga ada beberapa ya inovatif-inovatif terbaru ya. Misalkan kayak zaman sekarang, mungkin orang nggak akan menyangka ya, dengan kita hanya buat kayak sekarang video, bikin tutorial, kan nggak harus terjun nih. Betul. Orang misalkan dia tahu tentang cara benerin AC, cara benerin ini, dia bikin akun YouTube, misalkan. Dia bikin tutorial itu bisa mendapatkan itu. Jadi banyak hal, tetapi jalan. memang ini perlu Dibangun ya, perlu Pak, ya? dibangun, perlu diarahkan dan dikasih wadah, Iya. gitu. Karena ya memang kita pahami juga ya bahwa Betul, betul. nggak semua lapisan masyarakat begitu pensiun itu kan idealnya kalau Iya. namanya orang pensiun menikmatin hidup kan. Betul, Tetapi betul. kondisinya setiap orang berbeda-beda. Betul, betul. Terutama untuk Iya. kelas menengah ke bawah. Iya, iya. Itu yang harus ini. Mungkin Itu, kalau tapi apakah itu juga walaupun ini tadi bilang bahwa ini nggak ngomongin PKB, tapi akan lebih cantik lagi hal-hal gini tertuang di PKB, betul nggak? betul, betul, betul. Tuang PKB dan ngomong-ngomong kan, nih sambil yang lain juga nih PKB yang saat ini kan ada beberapa nih, Betul. yang Itulah. notabene Betul. ada sesuatu yang menurut kita agak janggal kalau dari sisi legalitas dan keabsahan PKB itu. Artinya gini, PKB masih berlaku, tetapi itu merupakan kesepakatan bersama Iya, iya, iya. dilanggar. Ya, pengingkaran itu. Pengingkaran. Wan Padahal prestasi. undang-undang nggak mengamanatkan itu. Undang-undang Iya. itu adalah jaring pengaman. Betul, Sampai turunannya itu jaring pengaman. Iya. Bukan dijadikan patokan betul. dasar kan. Sikap Bang Ujang, mumpung tadi nanti ketemu dengan Komisi 9 DPR, apa yang mau disampaikan misalkan nanti ketemu dengan mereka? Kalau Karena ini hajat orang hidup orang banyak nih. ya, kalau terkait tadi BLK komunitas akan saya sampaikan secara detail Ya. dan saya akan minta arahan kemana saya harus berlabuh. Tapi kalau terkait PKB itu kan harusnya kedua belah pihak ngerti. PKB ini berangkat dari Undang-Undang 13, Undang-Undang 21, Undang-Undang 2 2000